guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film horor misteri yang mengerikan? Kalem, tontonlah film ini yang berjudul Things Heard and Seen tahun 2021. Oke lah, karena film ini cukup panjang misterinya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kemeriahan pesta ulang tahun seorang gadis bocil bernama Fanny. Di tengah meriahnya pesta, orang tua Fanny yang bernama George dan Catherine memberitahukan pada para tamu undangan jika pesta ini sekalian acara perpisahan dengan warga kompleks ini. Karena besok mereka berencana untuk pindah ke daerah pinggiran kabupaten, di mana keputusan itu ia ambil guna menghemat pengeluaran keluarganya. Apalagi dirinya baru saja diterima sebagai dosen di Jones University yang berada di kabupaten tersebut. Hingga di keesokan harinya, keluarga George langsung memulai perjalanan panjang menuju rumah baru mereka. Sesampainya di rumah baru, Catherine dan George langsung disambut seorang makelar bernama Ceyayah. Ia pun memberitahu jika rumah ini benar-benar antik karena merupakan peninggalan orang paling kaya di kabupaten ini. Tak cuma itu, rumah ini juga sepaket dengan 100 hektar tanah yang bisa George kembangkan sebagai usaha peternakan. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk membelinya. Di malam harinya, George yang kelelahan meminta istrinya untuk melakukan ganti oli. Terlebih sudah sebulan ini, Catherine tidak memberikannya jatah akibat sibuk dengan pekerjaannya. Namun di saat itu pula, Fanny yang tidur sendirian seketika panik saat merasakan keanehan yang terjadi di kamarnya. Gagal maning. George pun tak bisa berbuat apa-apa saat Fanny yang ketakutan malah ikut molor di tengah-tengah kasur. Tapi apakah di rumah ini ada setannya? Di keesokan harinya, George yang akan mengajar langsung disambut oleh seorang rektor lenang bernama Floyd. Lantas sambil berkeliling kampus, Floyd merasa beruntung karena George yang merupakan seorang ahli dalam bidang seni, kini akan mengajar di kampusnya. Hingga sesampainya di ruang kerja, Floyd memberikan hadiah buku novel alam goib yang bisa George baca untuk mengisi waktu luang. Melihat hal itu, George pun berterima kasih atas kebaikan Floyd. Sementara di rumah, Catherine disambangi seorang pemuda jabrik bernama Eddie yang datang bersama adiknya yang bernama Chole, di mana mereka berusaha menawarkan jasa sebagai tukang dan juga sebagai pengasuh jika diperlukan. Melihat Fanny yang tiba-tiba apet dengan Chole, Catherine yang tertarik meminta Eddie untuk menuliskan nomor teleponnya saja. Ready? One. Have to do dishes. Oh, can you get that? Don't be long. I'm pretty tired. Di malam harinya, Catherine yang sedang beres-beres tiba-tiba merasa heran saat menemukan buku aneh di atas lemari. Dan setelah dicek, rupanya buku tersebut merupakan buku catatan kematian dari keturunan keluarga yang sempat tinggal di rumah ini. Namun seketika Catherine merasa ngeri saat menemukan salah satu nama anggota keluarga yang dicoret dan disebut terkutuk. Hingga tak lama kemudian, Catherine yang sedang gegeroh langsung terdiam saat melihat kilauan cahaya yang melintas. Sontak Catherine pun terperangah saat menemukan cincin antik bergambar aneh yang terselip di selot jendela. Di keesokan harinya, Catherine yang penasaran langsung mengunjungi kantor catatan sipil untuk mengetahui sejarah keluarga yang dulu menempati rumahnya. Hingga setelah Catherine menunjukkan foto rumahnya, seorang petugas kolot bernama Isoh memberitahu jika foto rumah ini mirip dengan foto yang terpajang di dinding ruangan. Kira-kira siapakah mereka?
Sementara itu, George yang mengajak Fanny ke perpustakaan kota langsung terperangah saat melihat seorang kewes binal melintas di hadapannya. Hingga sesaat kemudian, George si buaya pensiun tiba-tiba saja mengajak kewes ini berkenalan. Lantas dengan bangganya, George mengungkapkan jika dirinya merupakan dosen yang mengajar di Ojones University. Mendengar hal itu, si kewes bernama Willis merasa heran dengan George yang masih saja menjadi buaya, padahal dirinya sudah berkeluarga. Kemudian, Willis yang berusaha membuat si dosen penasaran langsung pergi. Singkat cerita, Catherine yang baru pulang seketika kaget saat melihat George sedang asik mengurut cacingnya sambil membayangkan sosok Willis yang ia temui. Di keesokan harinya, Catherine yang ingin santuy rebahan terlihat menyewa jasa Eddie dan Chole untuk membereskan area rumah sekaligus mengasuh Fanny. Singkat waktu, malam pun poek, Catherine langsung terbangun saat mencium bau gosong yang begitu menyengat. Takut terjadi koslet, Catherine bergegas melakukan pengecekan. My God! Tanpa ia sadari, sosok arwah perempuan marakayangan terlihat mengawasinya. Sementara di kamar, Fanny yang ketakutan terlihat berusaha bersembunyi di balik selimut. Di tengah kepanikan, Fanny mengungkapkan jika tadi ia melihat sosok wanita misterius berada di kamarnya. Mendengar hal itu, George meminta Fanny kembali tidur, terlebih ia merasa jika apa yang putrinya lihat hanyalah mimpi. Di keesokan harinya, seketika George merasa hoki saat kembali melihat Willis yang sedang bekerja di peternakan kuda. Di tengah bisikan setan, George yang tergoda terlihat mengikuti Willis ke dalam kandang. Di saat itu pula, Willis si kewes binal tiba-tiba menggoda George untuk mengikutinya. You're coming in. Shut the door behind you. Laita si cowboy! Bagaikan hoki setahun dipakai sekali, sontak George pun hejo saat melihat Willis tiba-tiba bersetelan cangcut pay letter sudah bersiap di atas kasur. Lantas, Willis berkata jika kesempatan tidak datang dua kali. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Apakah push rank sampai mitik? Ah, mana mungkin. Sejam kemudian, Catherine pun heran saat melihat George yang semeringah sambil ngos-ngosan. Namun George beralasan jika dirinya hanya merasa senang berjogging di wilayah ini. Thanks, but now you're gonna be late for class. Lantas sambil memakai cincin antik yang ia temukan, tiba-tiba saja Catherine merasa curiga dengan gelagat suaminya. Di malam harinya, Catherine yang akan cuci piring mengalami nasib suwe saat cincin antik yang ia kenakan jatuh ke dalam kerobokan. Rupanya apa yang Catherine alami hanyalah mimpi. Tapi di saat itu pula, Fanny kembali mengalami sebuah fenomena aneh. Astagfirullah, bisa kita lihat arwah wanita yang selama ini samar-samar kini terlihat begitu jelas. Di keesokan harinya, Catherine yang baru bangun seketika heran saat suaminya sudah menghilang dari Len, padahal masih pagi banget. My God. Daeta si cowboy. Ternyata George mendadak rajin bangun pagi, cuman pengen ngaduk brutal bersama Willis. Namun sesaat kemudian, Willis yang tak ingin terus-menerus menjadi selingkuhan meminta George untuk menikahinya. Akan tetapi, George yang kebingungan malah banyak alasan hingga membuat Willis merasa muak. Terlebih George hanya penasaran dengan celengannya saja. I'm done with this. Willis! Willis! Catherine. No, of course you are. Di siang harinya, George mengajak Catherine untuk berkunjung ke rumah Justin dan juga suaminya yang bernama Bram, di mana mereka merupakan rekan kerja George di kampus.
Hingga setelah sedikit basa-basi, Bram langsung mengajak George pergi nongkrong sementara Justin mengajak Catherine melihat workshopnya. And your work is so unique. Spiritual thing for me, weaving. Di tengah hangatnya suasana, Justin mengajak Catherine untuk ikut berkumpul dengan komunitas emak-emak daripada Catherine kulen dan hanya berdiam diri di rumah. Mendengar hal itu, Catherine yang tertarik langsung menerima ajakan tersebut. Di malam harinya, George yang akan pergi menemui Willis berusaha meminta izin pada Catherine dengan alasan mau ngusep alias mancing. Tapi tiba-tiba, seakan merasakan kebohongan George, tiba-tiba lampu tidur di kamar Fanny meledak begitu saja. Di keesokan harinya, Catherine terlihat semringah saat Justin mengajaknya pergi ke komunitas emak-emak. Hingga di malam harinya, George pun protes pada istrinya yang pulang begitu larut. Namun Catherine tidak terlalu peduli, terlebih George pun sering pergi tanpa pamit. Di malam berikutnya, saat Catherine sedang membaca buku, ia pun kaget saat George mengajak Floyd berkunjung ke rumahnya. Setelah berkenalan, seketika ia pun tertarik saat melihat Catherine membaca buku novel pemberiannya. Lantas ia pun menjelaskan jika sampul novel tersebut menggambarkan proses kepergian jiwa manusia ke alam baka. Tapi George yang menyadari istrinya penakut, meminta Floyd untuk tidak terlalu menceritakannya. Lantas George meminta Catherine untuk mengajak Floyd berkeliling. Melihat cahaya aneh yang melintas, Floyd yang mempelajari ilmu pergoiban merasa yakin jika di rumah ini terdapat arwah yang bergentayangan. Mendengar hal itu, Catherine yang sering mengalami keanehan berkata jika ia dan putrinya sering ditemui sosok wanita misterius. Namun anehnya kemunculan arwah tersebut justru membuatnya terasa tenang. Mengetahui hal tersebut, Floyd merasa jika ada sesuatu yang berusaha arwah ini sampaikan, di mana untuk mengetahui hal tersebut, Floyd mengajak Catherine untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Mendengar hal itu, Catherine yang penasaran langsung menyanggupi hal tersebut. Singkat cerita, setelah Floyd pulang, George yang ingin Catherine berbaur dengan warga sekitar berniat mengadakan open house. Dirasa menarik, Catherine menyanggupi hal tersebut. Nobody wants the sheriff around when they're drunk. Yes. I almost baked a cake. Marvelous, Catherine. Thank you. Di malam berikutnya, Ceyayah merasa senang saat pelanggannya merasa betah tinggal di rumah ini. Terlebih Catherine berhasil mengobati trauma Eddie dan Cole yang sempat mengalami insiden naas di rumah ini. Namun seketika Ceyayah panik saat melihat Catherine malah syok saat mendengar ceritanya. Terlebih sebelum melakukan jual beli, Ceyayah sempat menceritakan sejarah pemilik rumah sebelumnya pada George. Mendengar hal itu, Catherine meminta Ceyayah untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga setelah didesak, Ceyayah menceritakan insiden kopet yang sempat terjadi di rumah ini, di mana sebelum Catherine, rumah ini ditempati oleh orang tua Eddie dan Cole. Hingga pada suatu ketika, ayah Eddie secara kejam menghabisi istrinya yang bernama Ella, di mana saat tertangkap oleh tim kepolisian, ayah Eddie yang bernama Calvin mengungkapkan jika dirinya mendapat bisikan aneh untuk menghabisi istrinya. Rupanya sosok penampakan yang selama ini mereka lihat merupakan arwah Ella yang merakayangan. Setelah mendengar hal tersebut, Catherine semakin yakin jika ada sesuatu yang berusaha Ella sampaikan pada dirinya. Success, huh? Seusai pesta, Catherine yang muak mengungkapkan unek-uneknya pada George. Terlebih dirinya merasa kecewa pada George yang merahasiakan insiden mengerikan di rumah ini. Namun George beralasan jika hal itu terpaksa dirinya lakukan agar Catherine bisa nyaman tinggal di rumah ini. Lalu tiba-tiba keanehan mulai terjadi. Berdamai dengan apa yang terjadi. Jangan salahkan pahamku kini. Saking gaibnya lagu ini, bahkan setelah dicabut lagunya masih menyala. Singkat waktu, malam pun kembali poek saat suaminya sedang ngelembur atau apalah. Catherine bersama Floyd dan circle-nya berusaha untuk melakukan ritual pemanggilan arwah, di mana ritual tersebut mereka akan menggunakan cincin antik milik Ella sebagai media.
Melihat kain yang melayang seperti hantu Casper, mereka pun mendengar suara Ella yang memperingatkan Catherine untuk waspada. Terlebih saat ini, ada kekuatan jahat yang mengincar Catherine. Wants to break through. She's trying. Setelah arwah Ella pergi, Floyd memperingatkan Catherine jika di rumah ini terdapat arwah lain yang terasa sangat jahat. Di keesokan harinya, George yang berpapasan dengan Floyd langsung membacotinya terkait ritual pemanggilan iblis yang ia lakukan di rumahnya. Terlebih George kesal karena Floyd malah mencekoki istrinya dengan hal-hal pergoiban. Namun Floyd berkata jika di rumah yang saat ini George tempati, terdapat arwah yang bisa menghasut penghuninya untuk berbuat jahat. Di malam harinya, George yang tak percaya dunia pergoiban justru malah terkena bisikan jahat yang sempat menghasut ayahnya Eddie. Rupanya si arwah merasa kesal pada Floyd yang telah ikut campur pada urusannya, dan kini si arwah jahat menggunakan George untuk menghabisi Floyd. Di keesokan harinya, Floyd yang akan berlayar tiba-tiba dihampiri George yang ingin ikut. Meskipun heran, Floyd yang tidak merasa curiga mengizinkannya untuk ikut. Apakah Floyd akan celaka? Di malam harinya, Justin yang pulang lembur merasa curiga saat melihat George yang tadi siang pergi bersama Floyd kini pulang sendiri dengan keadaan basah kuyup. Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Justin yang panik langsung tancap gas untuk meminta bantuan. Namun di tengah perjalanan, sontak Justin pun panik saat melihat George berusaha mengejarnya. My God, George yang tak ingin kejahatannya terungkap nekat menyenggol mobil Justin sampai mubui. Singkat cerita, Catherine pun heran saat melihat George yang sibuk mencuci baju di tengah malam. Namun George beralasan jika tadi dirinya kecebur di gorong-gorong bekas pencitraan. Hingga setelah Catherine pergi, George yang kembali mendapat bisikan aneh meminta si roh untuk menunjukkan wujudnya. Sontak Catherine pun syok parah saat melihat gagak Itachi tiba-tiba menerobos jendela. Di saat itu pula, George pun merasa jika kemunculan burung tersebut merupakan pertanda dari keberadaan si roh jahat. Di keesokan harinya, Catherine yang mendapat telepon dari rumah sakit bergegas pergi. Di saat itu pula, George yang merasa jika Justin belum mati, terlihat merencanakan sesuatu. Setibanya di rumah sakit, Bram mengungkapkan jika Justin mengalami koma setelah mobilnya mubui di pinggir jalan. Di saat itu pula, Catherine berusaha menenangkan Bram. Terlebih ia yakin jika Justin akan baik-baik saja. Di perjalanan pulang, Catherine yang mendengar radio seketika kaget saat mendengar kabar kematian Floyd yang ditemukan tewas mengambang di danau. Catherine pun curiga karena semalam suaminya pulang dengan keadaan basah kuyup. Di malam harinya, George yang baru pulang seketika merasa curiga jika istrinya telah mengetahui semua kejahatannya. Lantas, melihat Catherine yang bersiap untuk pergi, George yang pura-pura goblok langsung memberikan sekaleng minuman pada Catherine. Lantas saat Catherine meminumnya, sambil basa-basi George meminta Catherine untuk memihaknya karena semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk membuat Catherine bahagia bersama putrinya di tempat ini. Menyadari upaya pelariannya terungkap, Catherine yang panik bergegas pergi untuk menelepon bantuan. Catherine! Catherine! Let go of me! This is your fucking home! Di tengah cekcok hebat, Catherine merasa yakin jika George merupakan pelaku yang telah menghabisi Floyd dan membuat Justin celaka. Lantas ketika George pergi untuk membawa Fanny, Catherine yang muak langsung membereskan barang bawaannya. Tapi tiba-tiba
Tanpa diduga, minuman yang George berikan telah dicampur dengan bius untuk melumpuhkan Catherine. Di tengah kepanikan, Catherine yang khawatir bergegas menyusul Fanny. Di tengah rasa oleng, Catherine pun melihat arwah Ella yang dulu mengalami hal yang sama di rumah ini. Akan tetapi, Ella yang sudah menjadi arwah tak bisa berbuat apa-apa selain memperingatkannya dari jauh-jauh hari. Sungguh suwe, Catherine keburu pingsan sebelum sempat meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, George yang terhasut roh jahat terlihat bersiap menghabisi Catherine. My God, sejarah kelam kembali terulang. Serupa dengan apa yang Ella alami, Catherine pun tewas dihabisi suaminya yang terhasut oleh bisikan gaib. Singkat waktu untuk membuat alibi, George langsung memanggil seorang sheriff untuk melaporkan apa yang terjadi pada istrinya, di mana George beralasan jika istrinya mati diserang oleh perampok. Sontak si sheriff pun syok parah saat melihat Catherine yang tewas mengenaskan di atas ranjang. Singkat waktu, di tengah proses penyidikan polisi, Fanny terpaksa dititipkan di rumah saudaranya terlebih dulu. Di saat itu pula, Willis pun ketakutan saat melihat George, di mana ia yakin George nekat menghabisi istrinya hanya untuk bisa menikahinya. Hingga di keesokan harinya, keajaiban pun terjadi pada Justin. Wake up, goodness always triumphs. Tanpa diduga, setelah memperlihatkan aksi kopet yang George lakukan, Justin mendapat bisikan dari Catherine dan Ella untuk mengungkapkan kejahatan George. Hingga di siang harinya, seketika George panik saat mendapat kabar jika Justin telah siuman. Di tengah rasa kalut, George yang tak mau ditangkap polisi berniat untuk kabur. Di tengah persiapan, George langsung menyewa kapal untuk kabur sejauh mungkin. Hingga setelah beberapa jam berlayar, di tengah badai geledek yang terjadi, George yang berusaha kabur panik saat melihat langit yang berubah mengerikan. Sungguh mengerikan. Di tengah pikirannya yang kalut, George yang terjebak badai memilih untuk mandi api di tengah lautan karena tak tahu lagi harus pergi kemana. Di saat itu pula, scene memperlihatkan foto pemilik rumah terdahulu yang ternyata merupakan seorang penyihir. Maka dari itu, nama wanita ini dicoret dari buku keluarga dan ditulis sebagai sang terkutuk. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Intinya mereka salah memilih rumah, di mana rumah ini merupakan bekas seorang penyihir, hingga siapapun yang menempatinya akan terkena kutukan. Namun di saat itu pula, arwah Ella yang tak ingin Catherine mengalami nasib seperti dirinya, berusaha memperingatkan Catherine dari jauh-jauh hari. Akan tetapi semua terlambat, karena kutukan itu malah lebih dulu merasuki George. IMDb untuk film ini adalah 5,3, dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Things Heard and Seen 2021. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.